Nah, hari ini saya akan sharing, saya beri tema The Kingdom of God. Saya mau ajak kita sama-sama buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, kita akan baca di situ. Saya percaya banyak kita yang sudah dengar, apalagi kita baru mengalami merayakan kenaikan Tuhan Yesus, hari Pantekosta. Biasanya ayat-ayat ini dipakai ya, bulan kemarin ya dipakai. Dan saya rindu, saya sharing dari satu angle yang berbeda, saudara. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Buku pertamanya yang mana saudara? Kitab Lukas, Injil Lukas. Nah ini kitabnya yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang percaya ayat-ayat firman Tuhan katakan amin. Nah saudara, waktu saya baca ini ada beberapa hal yang menarik perhatian saya. Mari kita buka kembali Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Allah berkata gini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Saya garis bawahi kata berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara, waktu saya baca ini saya penasaran karena saya nggak pernah selidikin kira-kira kalau 40 hari Tuhan menampakkan diri sama siapa? Karena 40 hari itu bukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pesan-pesannya apa saudara? Jadi saya coba cari, saya coba Bible study dan saya ketemukan saudara, ya ternyata hampir ada 20 kali lebih Alkitab menunjukkan Yesus menampakkan diri kepada pribadi-pribadi bahkan murid-murid. Tapi saya hanya menampilkan di sini 12 karena terlalu penuh saudara. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para wanita, kepada Simon, kepada Kefas, kepada 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, kepada 10 murid, 11 murid, 12 murid, ada Yakobus, ada 7 murid, dan yang terakhir 500 orang. Nah, waktu saya baca berulang-ulang saudara, maka timbul sebuah pertanyaan saudara. Kalau saya jadi Yesus, kalau saudara jadi Yesus, kira-kira dikasih waktu 40 hari saudara menampakkan diri sama siapa? Ya, kan tadi kita udah tahu tuh 12 ayat
mayoritas kalau saudara lihat orang yang kenal dekat, orang yang disebut murid. Amin ya. Nah saudara, kalau saya jadi Yesus, kalau waktu itu saya jadi Yesus 40 hari, mungkin saya pertama kali saya akan nampakin diri sama orang yang menganiaya saya, saudara. Misalnya prajurit yang nusuk Yesus pakai tombak. Wah, saya bangkit, saya datang dalam mimpinya, saya datang di kamar dia, kurang ajar. Kamu lihat nih, lihat nih, lambung yang kamu tikam masih berlobang, mau percaya apa enggak sekarang? Ayo. Atau saya, saudara, datang kepada yang katanya mukulin Yesus, yang janggut Yesus dicabut dan berkata, "Woi, kalau engkau Tuhan, kasih tahu siapa yang sudah memukul engkau." Kalau saya jadi Yesus, saya samperin, saya datengin. Kamu nggak percaya sama saya? Lihat nih, saya hidup. Atau prajurit yang cambuk dia, saudara, sampai hancur. Tapi kenapa Yesus nggak lakukan itu, saudara? Saya percaya ada alasannya, saudara. Kenapa dalam waktu 40 hari bukan orang-orang itu yang Yesus pilih? Nah mungkin salah satu alasannya gini, saudara. Ya, saya ingat dari cerita Lazarus, waktu Lazarus mati, orang kaya bilang gini sama Lazarus, sama Abraham, "Bapak kalau gitu suruh Lazarus datang ke saudara-saudaraku, ke keluargaku yang gak percaya, supaya mereka bertobat." Kalau Lazarus yang ngasih tahu, karena Lazarus sudah mati. Lalu Abraham bilang gini, kalau sama kesaksian para nabi mereka gak percaya, mereka juga gak akan percaya sekalipun ada orang yang mati, bangkit daripada kematian. Jadi saudara, kenapa Yesus gak fokus ke orang-orang ini? Saya percaya kalau dulu waktu Yesus hidup dia gak percaya, dia juga gak akan percaya setelah Yesus bangkit, saudara. Gak mudah percaya. Pertanyaan hari ini, saudara termasuk orang ini gak, saudara? Ya, saudara sering dengar khotbah, tapi sebenarnya saudara nggak percaya sama Yesus. Percayanya cuma di pengetahuan. Itu sebabnya dalam kehidupan saudara, saudara jarang ketemu Tuhan. Jarang ngalamin Tuhan. Kenapa? Karena saudara nggak percaya. Nah yang orang kedua, saudara, saya pikir kalau saya jadi Yesus, orang yang saya akan ketemuin pasti orang-orang top. Siapa? Misalnya Pontius Pilatus. Benar nggak ya? Kalau Pontius Pilatus, dia percaya seluruh orang-orang itu dekat dia akan percaya. Maklum, pemimpin. Pontius Pilatus, kamu kemarin cuci tangan. Kamu putusin aku, kamu serahkan aku kepada orang-orang untuk aku disesah. Lihat, aku hidup lagi. Saya berharap begitu, saudara, kalau saya jadi Yesus. Atau saya datang kepada siapa? Imam Kayafas. Karena Imam Kayafas adalah imam besar di zaman itu, yang saya percaya kalau dia lihat Yesus bangkit, pasti dia percaya, dan seluruh orang Farisi dan antek-anteknya sudah percaya semua. Atau Herodes. Tapi kenapa Yesus enggak menghampiri mereka? Ternyata saudara, saya juga percaya bahwa Yesus itu enggak cari orang dari posisi dan status dan jabatan yang dia miliki, saudara. Bahkan mungkin semakin orang tinggi statusnya dalam bidang politik, dalam bidang pekerjaan, mungkin orang-orang ini semakin sulit untuk fokus kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena terlalu sibuk. Kenapa? Karena banyak kepentingan. Karena dia dalam kesehariannya nggak bisa fokus sama Yesus, makanya 40 hari dikasih waktu, Yesus nggak pilih mereka, saudara. Apakah saudara hari ini termasuk orang sibuk yang menganggap bahwa kekristenan, Yesus bukan prioritas utama? Kalau saudara nganggap itu, nggak heran. Saudara juga nggak jadi prioritas utama, saudara. Itu sebabnya banyak orang, saudara, waduh, mencari wajah Tuhan nggak dapat. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu dalam kehidupan dia, dalam kesibukan dia, dalam pekerjaan dia, dalam pelayanan, dalam jabatan yang dia miliki, sebenarnya dia nggak pernah prioritasin Tuhan. Makanya 40 hari Yesus nggak nampakin diri sama orang-orang ini. Yang terakhir, saudara, saya pikir gini, kenapa kalau saya jadi Yesus saya akan tampakin diri sama orang-orang yang pernah ngalamin mujizat? Kan gampang. Ya, ada 10 orang kusta disembuhin, 9 hilang, 1 balik. Kalau saya jadi Yesus mungkin yang 9 saya samperin, saudara, saya datangi. Saya akan tanya, "Hei, kamu yang udah sembuh kemarin, kamu gak terima kasih sama saya? Ini saya hidup. Bertobat kamu." Atau 5.000 orang yang makan sama Yesus.
lihat mujizat Yesus. Kenapa Tuhan nggak nampakin diri kepada mereka? Sederhana saudara, karena kalau orang cari Tuhan hanya karena mujizat, dia akan meninggalkan Tuhan waktu dia nggak lihat mujizat lagi saudara. Kalau orang cari Tuhan hanya karena berkat, waktu dia nggak ada dalam berkat, ada dalam penderitaan, dia gampang ninggalin Tuhan. Makanya kalau Yesus dikasih 40 hari, orang ini nggak termasuk prioritas. Saya banyak ketemu anak Tuhan, ikut Tuhan hanya karena berkat. Waktu hidup dia ngalamin goncangan, dia mempertanyakan Tuhan. Saudara, apakah saudara jenis orang yang ketiga saudara? Saya berdoa, waktu nyiap ini saya berdoa Tuhan bicara kepada jemaatmu, bicara kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dari tiga ini saudara termasuk yang mana? Kalau saudara ada di dalamnya saudara, mari saudara. Mari firman ini berbicara untuk saudara. Tuhan pengen lebih dekat lagi dengan saudara. Tuhan ingin menjadikan saudara prioritas. Nah kalau gitu gini, mayoritas Yesus ketemu siapa selama 40 hari? Jawabannya saudara, dia prioritas kepada murid. Amin saudara. Kenapa dia Yesus prioritas kepada murid? Karena buat Yesus murid adalah hal yang penting. Nah hari ini saudara, apakah saudara termasuk murid? Amin. Tapi bukan cuma berulang kali saja. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, selain berulang kali, yang kedua, Yesus setiap ketemu konsisten, dia bicara tentang kerajaan Allah. Nah saudaraku, apa itu kerajaan Allah saudara? Nah kerajaan Allah punya definisi ini saudara. Bahasa aslinya adalah Basilea. Nah kerajaan Allah adalah suatu pemerintahan di mana Allah atau Kristus berdaulat sebagai raja atau penguasanya. Kenapa Yesus cuma fokus sama murid, dia nggak fokus sama ketiga jenis orang yang lain? Karena selama 40 hari Yesus cuma pengen ngasih tahu tentang kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Bahwa Yesus itu penguasa. Dia berdaulat. Kenapa saudara? Penting. Banyak orang disebut orang Kristen, tapi dalam hidupnya dia nggak memberi kepada Tuhan untuk berdaulat, memerintah. Amin saudara, coba saudara kalau ada di ruangan, di rumah, saudara bisa tengok kiri kanan. Apakah hari ini saudara sudah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Atau hanya sebagai juru selamat? Juru selamat tahu? Kalau penting baru saudara cari. Kalau saudara kepepet, mau cari selamat, terdesak, udah kena penyakit, COVID, napas sudah ngap-ngapan, oksigen udah tinggal 80%, saudara langsung Tuhan Yesus tolong. Begitu saudara sembuh, dadah, goodbye. Ya udah nggak ingat Tuhan lagi. Waktu saudara susah, saudara cari Tuhan, berdoa, puasa. Begitu udah senang, me time. Boro-boro ingat. Nah, Yesus dalam waktu 40 hari, dia ngomong sama murid-muridnya, ingat ya, kerajaan Allah. Tuhan itu berdaulat. Aku sudah bangkit dan aku berkuasa dan aku mau memerintah. Pemerintahannya mulai dari mana? Mulai dari hati saudara, mulai dari pribadi saudara. Jangan bilang dia akan memerintah yang lain kalau di hati saudara aja dia nggak bisa memerintah. Nah lalu yang kedua saudara, dia nyampeinnya ke siapa? Kalau saudara lihat, saudara baca, dia nyampeinnya ke siapa saudara? Ke murid. Ke murid saudara. Nah murid itu definisinya apa murid Kristus? Murid Kristus adalah seorang yang sedang belajar kepada Kristus, berjalan bersama Kristus, dan berekspresi Kristus. Saya singkat jadi 3B. Murid-murid sedang belajar. Murid adalah seseorang yang sedang belajar.
belajar, magang, matetes. Jadi kalau saudara bilang saudara murid Kristus, saudara hari ini sedang belajar sama Yesus. Belajar itu saudaraku ada tugasnya, ada ujiannya, ada prakteknya, setuju? Makanya banyak kita dengar firman Tuhan gak lama ngalamin pencobaan. Kenapa? Ujian. Tapi hari ini kita pikir kalau ikut Tuhan dapatnya berkat, wih dahsyat. Saudara, anak sekolah yang gak pernah ujian gak akan pernah naik kelas, setuju? Membuktikan bahwa dia lulus kalau dia bisa ujian dan nilainya bagus. Saudara mau buktiin saudara murid Kristus, udah dewasa rohani, ujian. Ya, makanya jangan sedih karena ujian, saudara, pencobaan. Karena justru lewat pencobaan ketahuan saudara aslinya kayak apa, saudara. Kalau memang harus ulang lagi sampai kita berhasil. Amin. Bukan cuma belajar, tapi juga berjalan. Ya, berjalan bareng sama Yesus, ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita jalannya kalau lagi susah aja, enggak selamanya. Kalau lagi senang, sorry ya Tuhan ya, me time dulu ya. Wah, kayak murid-murid kalau udah selesai ujian, lulus, ya liburan, mulai berantakan semua jadwalnya. Ya bangunnya siang, main game, lakukan hal yang dia suka, yang fun, ya, yang tadinya disiplin mulai nggak disiplin. Kita juga sama. Begitu lulus ujian, me time. Wah, kita puas-puasin daging, ya kan? Wah, puas-puasin, tau-taunya udah puas, kita mau balik lagi kayak semula udah nggak bisa, udah kebablasan. Ngalamin cobaan. Nah, murid-murid waktu berjalan bersama Yesus, waktu Yesus mati, waktu Yesus dilihat disalib, mati, ngalamin aniaya, murid-murid pada kabur semua, saudara. Pada kembali ke profesi semula, tinggalin Tuhan. Tapi yang namanya murid yang udah komitmen berjalan, waktu mereka ketinggalan, Yesus tungguin, Yesus hampiri. Amin. Kalau saudara murid, saudara mungkin ngalamin masa-masa sulit. Tapi ingat, Yesus gak pernah tinggalin saudara. Yesus berjalan bersama saudara. Dia nemenin saudara. Amin, saudara. Lalu yang terakhir, saudara, hidup kita ini berekspresikan Kristus. Supaya apa? Supaya waktu orang lihat kita, dia sungguh lihat Yesus dalam hidup kita. Dia lihat Yesus dalam hidup kita. Dia mengenal Yesus lewat kita. Tapi ada banyak kita anggap ini gak penting. Ada banyak kita, saudaraku, kalau hari Minggu dahsyat, hari biasa, waduh. Bukan kita menguasai emosi, kita yang dikuasai emosi. Kalau ngomong kasar, gak kontrol. Tapi kalau di mimbar, dahsyat-dahsyat. Kalau pelayanan, dahsyat-dahsyat. Saudara, Christ is in you. Yesus itu ada di dalam saudara. Dia mau mengeluarkan kemuliaannya lewat hidup saudara. Saudara itu bejananya Tuhan. Amin, saudara. Saudara mungkin kelihatannya enggak perfect, tapi di dalam saudara ada sesuatu yang bisa membawa saudara pada kesempurnaan, saudara. Saudara tangkap ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena saudara, Tuhan bukan cuma mau nyelamatin saudara, Tuhan mau memuridkan saudara. Saudara itu muridnya Tuhan, amin. Ya. Makanya Tuhan izinkan kita ngalamin banyak pencobaan-pencobaan. Supaya apa? Supaya saudara terlihat aslinya. Kalau saudara hari ini ketika ngalamin pencobaan, ya, kelihatan aslinya, saudara. Mari balik sama Tuhan. Mari balik sama Tuhan. Ada banyak sebabnya, saudara. Tapi salah satunya adalah saudara gak izinkan Tuhan termanifestasi dalam hidup saudara. Amin.
Nah, ayat berikutnya saya mau bahas adalah ayatnya bilang gini, Kisah 4, 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kata menantikan janji Bapa saya garis bawahi gini saudara. Waktu itu kondisinya Yesus terangkat. Murid-murid gak punya pegangan, gak punya panutan, gak ada pegangan hidup. Tadinya kan ikut Yesus, Yesus ke kiri, ke kanan, berjalan bersama Yesus. Waktu Yesus terangkat, mereka juga bingung mau ngapain. Sementara mereka dikenal sebagai murid dan dikejar-kejar. Amin. Tapi ini janji Yesus. Yesus bilang kamu jangan kemana-mana, tunggu janji Bapa. Nah sekarang aplikasinya dalam hidup kita apa saudara? Kalau hari ini saudara ngalamin nggak punya pegangan, bingung. Orang yang nggak punya pegangan, bingung itu macam-macam ekspresinya. Karena nggak punya pegangan, bawaannya moodnya nggak bagus, marah-marah. Wah ya banting piring, banting pintu, banting setir, banting. Wah semua dibanting saudara. Atau ada gini, waktu nggak punya pegangan, misalnya gini, kerjaannya jadi nggak jelas, kena PHK. Ya, nggak punya pegangan. Karena nggak punya pegangan, semua yang kita bisa kerjain, kita kerjain semua. Which is nggak salah, tapi bisa stres. Pernah ngalamin stres karena kita mau kerjain semua? Kayak, aduh kita nggak ada penghasilan, mau kerjain semua. Akhirnya wah, lotnya jadi tinggi. Nah, Tuhan bilang gini, kamu kan murid aku. Kamu mengerjakan pekerjaan aku. Kamu nggak bisa jalan kalau nggak dapat instruksi aku. Kamu nggak bisa jalan kalau nggak dapat perlindungan aku. Kamu udah dengar janji bahwa kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu harus tunggu janji itu. Karena nggak mungkin melakukan apa yang Tuhan suruh dengan kekuatan manusia. Amin saudara. Tunggu. Tunggu itu bukan do nothing saudara. Kata menantikan janji Bapa itu aktif. Aktif, amin. Nah kalau hari ini saudara ngalamin kebingungan, ya stres, saudara please, jangan malah me time. Kalau me time pas lagi time-nya saudara lupa. Begitu pulang sampai rumah, duduk, stres lagi. Iya kan? Kerja, wah, lupa. Begitu pulang, stres lagi. Akhirnya buka minuman. Ya, yang mulai ngerokok lagi. Nah, dia bilang nantikan janji Bapa. Mulailah saudara ambil waktu. Berdoa, saudara. Berdoa. Saudara punya masalah apa? Cerita sama Tuhan. Karena di dalam saudara itu sebenarnya waktu saudara percaya sama Roh Kudus, percaya sama Yesus, saudara udah dipenuhi Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Mulai berdoa saudara. Lalu waktu saudara berdoa, hari ini status saya gini, waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, amin. Waktu kita baca firman, Tuhan berbicara kepada kita. Jangan cuma doa, amin, terus saudara tinggal. Waktu selesai doa, mulai baca firman, mulai berdoa, Tuhan bicara ke saya hari ini Tuhan. Tuhan mulai jamah hati saya, bicara apa yang jadi janji Tuhan. Nah kalau saudara lakukan itu saudara akan jadi punya pegangan. Amin. Saudara nggak akan ragu, saudara nggak akan bingung, saudara nggak akan dikuasai keadaan, tapi saudara akan menguasai keadaan. Saudara nggak akan dikuasai emosi, tapi saudara menguasai emosi. Sehingga orang-orang di sekitar kita bilang, waduh, dia Yesus banget lah. Dahsyat lah. Ngalamin tekanan kayak gitu masih bisa bersyukur ya, masih bisa luar biasa ya. Amin saudara. Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah saudara lihat saudara, kalau saudara dapat janji Tuhan, murid-murid waktu itu dapat janji Tuhan, dia akan dibaptis oleh Roh Kudus. Yang pertama kali murid-murid pikirin apa saudara?
perubahan fisik, amin. Perubahan jasmani, benar gak? Waktu itu Yerusalem, bangsa Israel dijajah Romawi. Jadi waktu Yesus janji kuasa, yang mereka pikir pertama kali mereka merdeka. Mereka nggak dijajah lagi. Benar ya saudara ya? Sama kita kalau dapat janji Tuhan, aku akan memberkati kamu. Yang pertama kali kita pikir kapan utang kartu kredit lunas. Kapan dapat kerjaan gajinya gede. Kapan penyakit kita sembuh. Yang kita pikir adalah sesuatu yang instan. Sesuatu yang ada hasil. Sesuatu yang cepat. Sesuatu yang nyata. Kalau kita nggak melihat kenyataannya, cenderung kita ragu sama janji Tuhan. Nah, saya berdoa saudara yang harian ini saudara sedang bergumul. Saudara, kalau saudara dapat janji Tuhan, pegang saudara. Karena Tuhan nggak pernah ingkar janji. Kalau saudara dapat, pegang. Bangsa Israel dapat janji Tuhan, kamu akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh madu dan susunya. Cuma satu masalahnya, mereka nggak pegang janji Tuhan. Harusnya Mesir sampai Israel, tanah Kanaan mungkin cuma butuh 1-2 bulan. Mereka 40 tahun. Dengar, saudara yang mendengar firman ini. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tuhan janji selalu menepati saudara. Amin saudara. Saya berdoa saudara mengalami janji-janji Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan pakai hidup saudara, melihat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Nah, Kisah 1 ayat 8 bilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini saudara dengar baik-baik. Kadang kita manusia suka cari metode, strategi, benar gak? Kalau ada masalah cari metodenya apa, strateginya apa. Caranya gimana supaya lebih baik lagi. Nggak salah saudara. Tapi saya mau kasih tahu, manusia cari metode yang lebih baik, tapi Tuhan mencari manusia yang lebih baik. Ada orang mikir gini, supaya kita bisa naik jabatan, naik penghasilan gimana. Wah, dia pikirin strateginya segala macam, bagus, dahsyat, puji Tuhan kalau saudara lakukan itu. Tapi ada satu yang lebih penting dari itu semua apa saudara? Jadilah manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih baik itu gimana? Manusia yang dikuasai oleh roh. Manusia roh. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari apa? Manusia yang berkarakter. Karena saudara dapat apa yang saudara mau, tanpa karakter saudara akan hancur. Mau kayak manapun saudara akan hancur aja. Diberkati, kerjaan naik, jabatan naik, gaji naik, saudara nggak berkarakter. Wih, saudara bilang gini, ngana punya istri 1, cuma perlu 30 juta sebulan, cukup. Sekarang ngana gajinya 100 juta, bisa punya istri 3. Haleluya. Kenapa istri 3? Sebab Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kenapa? Karena saudara dapat berkat, tapi manusianya nggak berkarakter saudara. Itu sebabnya sebelum saudara ngalamin, Tuhan mau make sure bahwa saudara menjadi manusia roh. Manusia yang berkarakter. Dipenuhi Roh Kudus. Supaya kalau saudara diberkati, tujuannya kerajaan Allah. Amin. Supaya kalau saudara diberkati, saudara bisa bertanggung jawab sama berkat Tuhan. Supaya kalau saudara diberkati, baik dari sisi jabatan, apapun itu, yang saudara pikirkan bagaimana yang saya miliki ini bisa menjadi berkat buat kerajaan Allah. Kenapa? Karena punya saya adalah punya Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan Allah berbicara bahwa Allah yang berdaulat, bukan saya. Saya ini pengelola, pemiliknya adalah Tuhan. Amin saudara. Nah yang terakhir saudara. Ya, Kisah 1 ayat 11. Dan
Berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Waktu kita lihat mujizat, saudara, seringkali kita terkagum-kagum. Wih, dahsyat ya, wih, hebat ya, wih. Saking terkagum-kagumnya, kita nggak pernah sampai kepada maksudnya Tuhan. Amin. Nikmatin buat diri kita sendiri. Nah, saudara tahu nggak, saudara? Malaikat bilang gini, kok kamu terdiam? Tahu nggak? Yesus yang terangkat ini akan kembali dengan cara yang sama. Artinya begini, saudara. Malaikat mau pastiin kalau Yesus naik ke surga, ada masanya dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput saudara dan saya. Di situ akan ada pertanggungjawaban terhadap apa yang saudara lakukan. Hidup kita nggak cuma gini doang, saudara. Ada tanggung jawabnya. Kalau saudara bertanggung jawab, ada mahkotanya, saudara. Ada panggilan yang harus kita jalani. Ada panggilan yang harus kita hidupi. Saya waktu renungin ini saya bertanya-tanya, saudara. Kalau Tuhan datang, dia tanya, Taufik, apa yang sudah kamu lakukan selama kamu hidup? Apakah saya bisa bertanggung jawab dan bilang, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang aku bisa lakukan. Waktu Tuhan tanya, Taufik, aku sudah memberi kamu talenta ini. Aku telah memberi kamu kesempatan itu. Aku telah memberkati kamu ini. Waktu Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan untuk semuanya itu? Bisa gak saya bilang gini, Tuhan, saya sudah lakukan untuk kerajaan Allah. Atau saya cuma bilang, Tuhan, banyakkan buat kepentingan saya sendiri. Saya gak mampu bertanggung jawabin. Maukah saudara renungkan ini, saudara, hari ini? Maukah saudara renungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini buat saudara? Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.